ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 01 garis miring MKMK garis miring L garis miring 02 garis miring 2026. Demi kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 2 Januari 2024, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2025 tentang perpanjangan masa tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 20 Desember 2025, 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan, telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan uraian sebagai berikut. 1. Identitas pelapor, perorangan warga negara Indonesia, nama Edi Rudianto, pekerjaan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut pelapor, mengajukan laporan terhadap identitas terlapor, nama Adis Kadir, tempat dan tanggal lahir dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan pelapor, mendengar keterangan pelapor, memeriksa bukti-bukti pelapor dan hakim terlapor, mendengar keterangan dan pembelaan hakim terlapor. 3. Duduk perkara, 3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. 4. Fakta dalam rapat dan persidangan pemeriksaan. Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. 5. Pertimbangan hukum dan etika. 5.1 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan kedudukan hukum pelapor sebagai berikut. Kewenangan Majelis Kehormatan. 5.2 menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan laporan aku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa laporan aku adalah laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh hakim terlapor, dan setelah membaca dan membandingkan secara saksama laporan aku dengan laporan nomor 01 garing MKMK garing L garing 02 garing 2026 yang diajukan oleh Samsul Jahidin, khususnya pada bagian uraian dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, ada kesamaan persis dalam dalil-dalil yang diutarakan pada laporan kedua laporan. Kemiripan tersebut tidak hanya dalam hal konsep dan dugaan fakta yang disampaikan, bahkan juga kemiripan dalam kata per kata hingga gambar yang dibuat dalam kelaporan. Oleh sebab itu, pertimbangan dan putusan Majelis Kehormatan dalam putusan nomor 01 garing MKMK garing L garing 02 garing 2026 sepanjang berkenaan dengan hakim terlapor adalah berlaku sama dengan laporan aku mutatis mutandis, yaitu 1, 2, 3, dan 4 dianggap diucapkan. 5.3 menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan tidak berwenang mengadili laporan aku, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum maupun uraian dugaan pelanggaran yang dijadikan sebagai pokok perkara dalam laporan aku. 5.4 menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Amar putusan, mengingat dan seterusnya dianggap diucapkan, memutuskan menyatakan Majelis Kehormatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus laporan aku. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Paguna sebagai Ketua merangkap anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan Juliandri sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 25 bulan Februari tahun 2026 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pada pukul
11:50 waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota.